hari ini. Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat dalam berkegiatan dan beraktivitas ya. Pada segmen teman pendengar kali ini, kita akan membahas tentang people pleaser. Kita akan membahas people pleaser dari sudut pandang seorang people pleaser, yaitu saya sendiri. Jujur, saya nggak pengen menyebut diri saya seorang people pleaser lagi. Let's say mantan people pleaser, but saya juga masih berproses untuk bisa melepaskan diri dari sebutan people pleaser ini. Dilihat dari pengertiannya, people dan pleaser adalah orang yang menyenangkan, orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. People pleaser ini selalu mementingkan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri, selalu memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri. Alhasil dia suka dimanfaatkan dan bahkan suka dimanipulasi oleh orang lain karena rasa gak enakan yang dia miliki. Kayaknya akan jauh lebih seru kalau saya ceritakan dulu pengalaman saya sebagai people pleaser ya. Saya adalah orang yang sangat sulit berkata tidak pada orang lain. Kalau ada sales nih nawarin produknya ke saya, pasti saya akan beli. Bukan karena saya memang punya duit atau butuh, justru saya sedang tidak butuh produknya. Saya juga tidak punya uang untuk membelinya, tapi karena rasa gak enak yang saya miliki, akhirnya saya mencoba berbagai macam cara untuk tetap membeli produk tersebut. Kasus lainnya ketika saya ada di kampus dulu atau di sekolah, mungkin di tempat kerjaan juga, ketika ada pekerjaan yang berat dengan beban yang berat juga, saya akan pasang badan duluan untuk mengambil peran tersebut dan mengambil pekerjaan yang berat itu. Wah, saya akan kewalahan, saya akan merasa capek dan lelah, tapi tetap saya lanjutkan. Kasus lainnya ketika ada teman saya yang mungkin ingin ditraktir, minta ditraktir, saya akan kesulitan berkata tidak. Alhasil saya tetap mentraktir teman saya walaupun saya sebenarnya sedang tidak ada duit atau sedang kesulitan. Nah, niatnya sih ya ingin berbuat baik kepada orang lain, ingin mengangkat beban yang orang lain memiliki, tapi kita justru mengabaikan kepentingan dan kebutuhan diri kita sendiri. Apakah benar hal itu adalah hal yang baik? Teman, hal baik itu tidak dirasakan oleh satu pihak saja. Jadi, jika orang lain merasa senang atas perbuatan yang kita lakukan, namun diri kita justru merasa kesulitan, merasa tidak bahagia, merasa sedih, itu artinya hal tersebut mungkin baik untuk orang lain, tapi tidak baik untuk diri kita sendiri. Teman pernah ikut simulasi bencana alam? Jika pernah, kita bisa tahu di saat tergenting pun kita diminta untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu baru menyelamatkan orang lain. Apakah itu egois? Tentu tidak. Egois itu ketika kita tidak peduli dan kita tidak mau menolong orang lain padahal kita mampu. Jika kita memprioritaskan diri kita dan kebutuhan kita baru orang lain, itu namanya bukan egois, teman. Namun kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. The pleaser adalah sifat manusia dalam berelasi yang tujuannya selalu untuk menyenangkan orang lain. Mereka cenderung menghindari konflik atau pertengkaran, cepat mengalah untuk membuat orang lain senang. Iya, mereka menghindari konflik dengan orang lain, tapi tanpa mereka sadar justru mereka sedang memulai konflik internal dengan diri mereka sendiri. Aku tahu kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Tidak ada salahnya dalam berbuat baik. Hal itu justru bagus. Namun, jangan sampai lupa, kita juga termasuk dari orang lain dan kita juga manusia yang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Kita layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, kita layak untuk senang, kita layak untuk bahagia dan juga merasa nyaman. Jangan sampai kita menyenangkan orang lain dan membahagiakan orang lain sampai kita ketagihan dan mengorbankan diri kita sendiri. Nah, sekarang teman-teman mungkin ingin tahu ya, apa sih penyebabnya? Kenapa sih kita bisa jadi people pleaser? Nah, di sini aku punya beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah terlahir di keluarga overprotective dan kita terbiasa punya image sebagai anak baik yang suka menyenangkan orang lain.
Jadi dari kecil kita sudah terbiasa untuk menjadi anak baik yang menurut, yang tidak bisa mengatakan tidak, yang menjadi anak yang menyenangkan. Akhirnya itu terbentuk sampai kita dewasa. Kemudian yang kedua, menghindari konflik dengan selalu mengatakan iya dan mengorbankan dirinya. Biasanya kita terlalu takut atau tidak mau terlibat dalam suatu konflik, akhirnya jalan pintas yang kita lakukan adalah mengatakan iya, padahal kita sedang tidak bisa atau tidak mampu. Hal tersebut juga jadi membuat kita terjerumus dalam people pleaser. Kemudian ingin mendapatkan balasan, saya baik agar semua orang baik. Prinsip ini sebetulnya benar, kita berbuat baik agar orang lain juga bersikap baik kepada kita, tapi kita tidak bisa berekspektasi semua orang akan baik, karena orang jahat itu nyata dan ada. Orang itu pasti ada yang baik dan buruk. Jadi kalau kita menggantungkan harapan kita atau ekspektasi kita kepada orang lain, itu akan sangat melelahkan, teman. Kemudian altruistik, senang membantu tanpa batasan. Jadi memang ada orang-orang yang prososial atau orang-orang yang memang suka sekali membantu orang lain. Hal ini juga bagus, namun jangan sampai ketagihan dan mengabaikan diri sendiri ya teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran dan bertanya-tanya ya, apakah sebetulnya saya termasuk nih ke dalam people pleaser? Jangan khawatir teman-teman, karena di sini saya akan membacakan ciri-ciri dari people pleaser. Yang pertama, pastinya sulit menolak atau mengatakan tidak. Padahal kita sedang tidak bisa dan tidak mampu. Ingin sekali menolak tapi tidak bisa, yang keluar selalu saja kata iya. Kemudian selalu cemas dan takut dengan perasaan orang lain. Jadi kita selalu memikirkan perasaan orang lain dan kita tidak peduli dengan perasaan kita. Atau bisa kita bilang lupa sama perasaan kita sendiri. Kemudian pura-pura merasa baik-baik saja padahal sedang terluka. Karena kita berpura-pura sedang baik-baik saja, akhirnya kita selalu menyanggupi dan selalu berkata iya kepada orang lain. Kemudian ada juga sering merasa bersalah, padahal kita tidak salah, tapi kita selalu merasa bersalah, cenderung minta maaf duluan kepada orang lain, padahal mungkin kita memang tidak ada salahnya, kita cuma merasa kita selalu salah. Kemudian ada overthinking, dengan pemikiran orang lain, sama seperti yang tadi saya sebutkan ya. Berkata iya, saya mau, saya bisa, tapi ternyata keberatan, di belakangnya ngedumel, marah-marah, nggak terima, padahal kita sendiri yang mengatakan iya dan menyanggupinya. Memprioritaskan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Kemudian percaya bahwa dirinya layak dicintai jika dia bisa menyenangkan orang lain. Jadi kita tidak percaya bahwa diri kita layak mendapatkan kasih sayang yang tulus. Kita harus baik dulu, kita harus menyenangkan orang lain dulu, baru kita merasa layak dicintai. Kemudian memiliki kebutuhan tinggi untuk diterima orang lain, karena kita ingin sekali diterima oleh orang lain atau lingkungan. Alhasil kita jadinya menjadi seorang people pleaser, mengiyakan semuanya, menyanggupi semuanya, padahal mungkin kita kelelahan dan capek juga ya. Nah, yang terakhir adalah tidak bisa mengenali dirinya sendiri, karena fokus kita adalah orang lain, untuk menyenangkan orang lain, kebutuhan orang lain, prioritas orang lain. Kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Kita jadi kesulitan untuk mengenal diri kita sendiri. Apa emosi yang kita sedang rasakan, apa yang sedang kita butuhkan, kita akan sulit sekali untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampaknya nih, dampak dari seorang people pleaser. Yang pertama, menjadi sensitif dengan mood sekeliling. Kita akan menjadi sangat sensitif dengan mood seseorang di sekitar kita, orang terdekat kita. Kita akan menjadi sensitif dan kita akan overthinking, apakah jangan-jangan dia merasa tidak senang ya dengan perilaku saya dan lain-lain. Kemudian merasa bersalah jika gagal menyenangkan orang lain. Kita akan merasa terbebani dan merasa sangat stres jika kita tidak berhasil menyenangkan orang lain. Padahal seperti yang tadi saya bilang, kita tidak bisa berekspektasi orang-orang itu akan baik dan akan memberikan feedback yang baik pada kita. Kemudian dampak selanjutnya adalah kesulitan mengutarakan perasaannya sendiri. Nah, selanjutnya apa nih? Ada tips-tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah merasa kenal nih. Oh, jangan-jangan saya ini people pleaser ya. Karena tadi dari ciri-ciri dan dampaknya saya merasakan itu semua. Nah, ini ada tips-tipsnya buat teman-teman semua. Yang pertama adalah kontrol overreaktif empati. Jadi kita harus tahu nih kapan kita harus berempati kepada orang lain dan kapan kita harus merasa
bodo amat sama sekeliling kita. Karena kita tidak bisa 24 jam standby untuk orang lain. Kita bukan superhero, dan kita juga butuh untuk mementingkan diri kita terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada your feeling first. Apapun tawaran yang diberikan, sebelum menjawab iya, coba pikirkan perasaan kita. Kita coba lihat dulu apakah kita keberatan atau tidak, apakah perasaan kita memang baik-baik saja menerima hal itu atau tidak. Kemudian ada saying no, it's not evil. Mengatakan tidak sama sekali bukan cerminan bahwa kita tidak baik atau tidak peduli. Hanya saja masih ada hal yang jauh lebih penting untuk diprioritaskan. Apa itu? Ketentraman hati. Kemudian ada mintalah waktu sebentar untuk berpikir ketika ada yang meminta bantuanmu. Saya paham, mungkin ada beberapa kondisi di mana orang meminta bantuan dengan tiba-tiba, dan dengan spontan kita menjawab iya. Kemudian setelah beberapa saat baru kita menyesali keputusan kita untuk berkata iya. Nah, jika ada orang yang tiba-tiba menanyakan bantuannya atau meminta sesuatu kepada kita, kita bisa untuk meminta waktu sebentar untuk berpikir. Jika mereka tetap mendesak untuk menerima jawaban saat itu juga, berarti jawabannya adalah tidak. Hati-hati. Nah, jika kamu tetap ingin membantu, misalnya kamu merasa tidak enak nih jadinya, atau merasa nggak apa-apa deh bantu aja, oke, boleh, tapi tetapkan batas waktunya. Kita tetapkan boundaries atau batasannya ya. Selanjutnya ada hati-hati ketika kita menolong orang lain, kita juga harus bisa selektif dan peka ya terhadap orang lain, karena bisa jadi kita dimanfaatkan atau dimanipulasi. Again, orang jahat itu pasti ada, memang ada, dan kita memang harus tegas kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain dalam hal menetapkan batasan-batasan. Kita harus tahu di mana orang lain sudah kelewatan batas atau masih aman dalam batasnya, seperti itu. Yang terakhir adalah sampaikan ketidaknyamananmu secara baik dan jelas. Jadi it's okay bagi kita untuk mengatakan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dan hal-hal yang mungkin berat buat kita. Misalkan ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita untuk meminjamkan uangnya. Mungkin dia sedang ingin membelikan kado untuk kekasihnya, akhirnya kita meminjamkan uang kepada dirinya. Ketika kita memang sedang tidak punya dan kita sedang tidak bisa, kita bisa menjelaskan dengan baik dan secara jelas kita katakan bahwa kita mempunyai kebutuhan lain yang lebih urgent. Pasti kalau kita sampaikan dengan baik, orang lain juga akan mengerti dan akan lebih mudah bagi mereka untuk memaklumi. Nah teman, itu dia pembahasan kita tentang people pleaser. Nah bagaimana teman-teman, semoga kita semua bisa sama-sama berproses ya. Bagi teman-teman yang masih stuck dalam people pleaser, it's okay, tidak apa-apa. Kita bisa pelan-pelan dan memulai dari step-step kecil sampai kita terlepas dari people pleaser ini. Oke, itu aja dari saya untuk saat ini. Tonton terus ya konten-konten dari Side of Life di YouTube ini. Kita akan membahas hal-hal lain tentunya yang menarik setiap minggunya. Karena setiap sisi kehidupan berbeda, Side of Life hadir untuk mendengar sisi kehidupan di sekitar kita.